Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan untuk menolong saudara-saudara bersaat teduh setiap hari. Hari ini tema yaitu bertemakan tulang punggung kehidupan. Tulang punggung kehidupan, firman Tuhan terambil dalam Yeremia 20 ayat 11a, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini 25 September 2020, hari Jumat, kita akan belajar untuk bertumbuh semakin baik bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam kehidupan kami ini, kami sangat terbiasa untuk mengandalkan orang-orang yang bisa kami sandari. Pada saat kami masih anak-anak, kami menyandarkan kedua orang tua kami. Namun yang cukup menarik, tatkala orang tua itu sudah semakin lansia dan menjadi semakin rapuh, maka orang tua itu yang menyandarkan kehidupannya kepada anak-anak yang pernah dibesarkannya. Namun, kami ingin belajar siapa sesungguhnya tempat sandaran yang terbaik dan paling sempurna dalam kehidupan ini, yang menjadi tulang punggung kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini kita membutuhkan orang-orang lain untuk membantu kita. Dan pada prinsipnya, setiap kita diciptakan oleh Tuhan memang untuk saling menolong dan saling membantu, ya, dan tidak bisa itu berdiri sendiri. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, siapa yang menyertai kita yang akan terus memberikan topangan yang kokoh, topangan yang paling sempurna, topangan yang tidak ada kekurangan sedikit pun, yaitu Tuhan sendiri. Dan itu digambarkan dalam Yeremia 20 ayat yang ke-11a, demikian firman Tuhan yang kita baca tadi. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kehidupan ini adalah kehidupan yang saling menopang, saling menolong, saling menjadi tulang punggung satu dengan yang lain. Kita paham tulang punggung adalah menjadi bagian yang sangat penting untuk membuat badan kita itu berdiri tegak. Karena fungsi tulang punggung itu adalah menopang tubuh. Fungsi tulang punggung juga melindungi syaraf. Fungsi tulang punggung juga menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih yang menjadi hal yang penting dalam kehidupan ini. Begitu banyak fungsi daripada tulang punggung. Namun tidak ada tulang punggung yang sempurna di dalam dunia ini. Kita boleh belajar bagaimana banyak peristiwa anak bisa menjual orang tua. Orang tua bisa membuang anak. Sahabat bisa berpaling muka. Kerabat hanya dekat karena harta. Senyum sanjungan diberikan kepada kita karena kepentingan. Sambutan dan penerimaan itu diberikan karena ada udang di balik batu. Itulah ketidaksempurnaan yang ada di dalam diri manusia. Kita perlu belajar mempercayai orang-orang yang terdekat dengan kita. Namun tidak selalu mereka bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mereka bisa meninggalkan kita. Mereka bisa juga mengalami kelemahan dan tidak tepat janji. Mereka juga pada saat-saat di masa sulit bisa meninggalkan kita. Namun Tuhan memberikan sebuah jaminan. Pada saat engkau dikejar-kejar sesuatu yang sulit, dikejar oleh kemiskinan, dikejar oleh sakit penyakit, bahkan dikejar-kejar hutang mungkin, dikejar oleh masalah. Tidak akan semua orang siap untuk bertahan bersama dengan dirimu. Karena mereka pun juga punya permasalahan hidup sendiri. Yang pada akhirnya ada di masa-masa kritis dan krisis, engkau tidak ada lagi tulang punggung kehidupan yang menopang dirimu. Di saat-saat kritis dan krisis, terkadang engkau harus berjalan sendiri tanpa siapapun. Jikalau sahabat seperjalanan pernah mengalami kehidupan yang seperti demikian, maka itu sesuatu yang wajar. Karena di dalam dunia ini, tidak ada tulang punggung kehidupan yang kokoh, yang sempurna, yang bisa menopang setiap kita masing-masing. Orang kaya sekalipun,
tatkala dokter spesialis yang terbaik berkata kepada dirimu bahwa tidak ada lagi pengobatan yang bisa dilakukan. Hal yang paling menakutkan sewaktu kita mengalami sakit berat, kemudian dokter memberikan sebuah anjuran. Kumpulkanlah seluruh anggota keluargamu dalam waktu 1 hari ini. Apa makna daripada kalimat yang dokter katakan, kumpulkanlah keluargamu dalam 1 hari ini? Artinya, besok kemungkinan tidak ada lagi kehidupan yang menopang kita. Jadi, harta sehebat apapun, sebanyak apapun, terkadang kedokteran tidak bisa memperpanjang umur kita semua. Jadi tidak ada di dalam dunia ini tulang punggung kehidupan yang bisa menopang kita itu secara sempurna. Kita belajar dari peristiwa bagaimana Musa membawa bangsa Israel untuk lepas daripada pengejaran tentara-tentara musuh dan ada kemudian di penghujung lautan. Kiri kanan tidak ada jalan, belakang apalagi. Naik ke atas kita bukan burung yang bisa terbang. Jalan ke depan laut. Tidak ada lalu lintas laut pada saat itu. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan di atas air? Rupanya Tuhan luar biasa. Tuhan bisa membuat seseorang itu berjalan di atas air seperti Petrus. Namun Tuhan juga membuat kita bisa berjalan di dasar air. Dengan membelah laut Tebrau, kuasa Tuhan dinyatakan kepada Musa. Yang menjadi sebuah pertanyaan. Siapa penopang yang sempurna di dalam kehidupan ini? Yaitu Tuhan sendiri. Yang bisa membuat engkau berjalan di atas air dan engkau tidak tenggelam. Dan engkau bisa berjalan di dasar lautan. Karena laut itu terbelah dua dan menjadi seperti dinding. Lalu musuh-musuh yang mengejar pada akhirnya meninggal. Ditenggelamkan oleh laut yang kemudian menyatu kembali. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bersahabat, saling tolong-menolong di dalam keluarga dengan orang yang kita kasihi. Adalah sesuatu yang memang Tuhan anjurkan. Namun, engkau harus ingat bahwa ada masanya. Bahwa kita tidak akan ditemani oleh orang-orang yang terbaik yang kita tahu. Kalau sahabat seperjalanan pernah punya pengalaman seperti demikian, silakan ceritakan kepada saya. Ada masa-masanya engkau sendiri. Ada masa-masanya. Semua topangan yang ada di dalam dunia ini tidak sanggup menopang setiap kita masing-masing. Sama seperti orang kaya yang punya uang sebanyak apapun, mungkin bisa membeli setengah daripada dunia ini. Namun tatkala dokter mengatakan, kumpulkanlah seluruh anggota keluargamu hari ini. Itu artinya, kedokteran pun tidak bisa menopang sakit penyakitmu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca dikatakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kalimat yang sangat menarik. Di hadapan Tuhan, mereka apapun bentuknya tidak dapat berbuat apa-apa. Karena kemahakuasaan Tuhan ada di tangannya. Sedangkan yang ada di dalam dunia ini, kita mau berbuat yang terbaik, ada masanya. Semua potensi kehebatan di dalam dunia ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong kita. Siapa tulang punggung kehidupan yang sempurna? Yaitu Tuhan yang akan menyertai kita seperti pahlawan yang gagah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit dan dimanapun juga. Tuhan yang menjamah dan Tuhan yang menyembuhkan. Bagi kami yang sedang menghadapi rintangan, halangan, dan menghadapi topangan-topangan tulang punggung yang tidak bisa kami sandari, kami bersandar kepada Tuhan sebagai topangan hidup kami yang paling sempurna, sebagai tulang punggung kehidupan yang paling maha luar biasa. Kami yang meminta dan memohon sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan di dalam Tuhan, selamat beraktivitas, tetap kuat di dalam Tuhan. Ingatlah, tulang punggung kehidupan yang paling sempurna adalah Allah yang menyertai engkau seperti pahlawan. Shalom, Tuhan berkati, amin.